Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk belajar bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala pertolongan Tuhan, untuk segala kekuatan yang Tuhan curahkan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Engkau ajaib dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan boleh memampukan setiap kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, bicara ke setiap kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang terbatas untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau yang memberikan kemampuan, bahkan pengurapan Tuhan itu boleh menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pesan Tuhan untuk kita adalah tetap berlari. Kita akan lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 20 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Penekanannya ayat 24 Bapak Ibu. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 2 hari yang lalu kita sudah mendengarkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga Pak Petrus. Sudah menyampaikan tentang inti pesan Tuhan, bahkan pesan Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Nah, saya akan bacakan sekali lagi tentang inti pesan Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh baca di aplikasi RDMB. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Tidak sedikit orang percaya hari-hari ini didapati kecepatannya melambat, tidak berlari seperti yang dikehendaki Tuhan. Memang penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa saja karena fokus yang tidak terlalu tertuju pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan, melainkan lebih kepada apa yang kita ingin kita lakukan. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, sementara hal tadi berlangsung, tidak sedikit ada orang-orang percaya lain yang sedang berlari dengan bersemangat ke tujuan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang apabila terus menjaga dengan baik kecepatan dan arah berlarinya, akan menyusul tanda kutip peserta lain untuk tiba di garis akhir dengan baik. Namun inti dari pesan Tuhan ini adalah tetap berlari, namun bukan asal berlari. Ini penekanannya Bapak Ibu. Dikatakan apa? Tetap berlari, namun bukan asal berlari. Kita mempelajari bersama-sama, apa sih tujuan Tuhan memberikan pesan ini Bapak Ibu? Mungkin ada orang-orang yang lari di tempat saat ini.
Mungkin ada orang yang mengatakan, saya ini rajin melakukan segala aktivitas rohani. Padahal dalam pemandangan Tuhan, orang itu sedang diam, Bapak Ibu. Orang itu sedang tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupannya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Dua hal ini akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu sebagai perenungan kita hari ini. Yang pertama adalah memahami bahwa berlari adalah tentang menyelesaikan atau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, bukan meninggalkan apa yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu. Ya, kita banyak belajar, ada banyak orang-orang percaya yang undur, yang tidak lagi berlari bersama dengan Tuhan, bahkan meninggalkan apa yang dipercayakan. Nah, kita akan lihat firman Tuhannya, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Ada kata yang menarik di dalam ayat tersebut, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan, ini dia Bapak Ibu, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dari ayat ini kita dapat belajar bahwa yang menjadi tugas Rasul Paulus adalah menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Bahkan dikatakan apa? Tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Jadi yang paling utama buat Paulus adalah bukan mempertahankan nyawanya. Jadi yang paling utama adalah bukan mempertahankan sesuatu yang perlu dia pertahankan di dalam kehidupannya. Yang terpenting adalah ia menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di dalam Alkitab dijelaskan apa? Mencapai garis akhir. Berlari untuk mencapai garis akhir. Apa yang Paulus mulai, dia harus selesaikan sampai apa? Sampai garis akhir. Ini yang menjadi fokus perenungan kita, Bapak Ibu. Kata menyelesaikan. Nah, kata menyelesaikan dalam bahasa Inggris, bahasa Yunaninya ini sangat luas banget pengertiannya, Bapak Ibu. Dikatakan apa? Teleio dalam bahasa Yunaninya. Artinya adalah selain menyelesaikan adalah melaksanakan sepenuhnya. Bukan menyelesaikan setengah-setengah. Bukan menyelesaikan asal-asal menyelesaikan, tidak. Arti selanjutnya untuk mencapai tujuan yang diusulkan atau untuk menyelesaikan sesuatu apa yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga adalah untuk membuatnya sempurna. Itulah arti dari kata teleio. Membuat sempurna. Nanti kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan, Bapak Ibu. Ada tugas-tugas besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita yang harus kita selesaikan. Bukan sekedar kita sudah jadi orang Kristen, setelah itu selesai, Bapak Ibu, tanpa mengerjakan sesuatu. Setelah kita memutuskan percaya, kita harus ingat baik-baik. Ada tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Apa tugas? Apa yang harus kita selesaikan yang Tuhan maksud? Ada dua hal. Yang pertama gini, Bapak Ibu, yang A. Yang ternyata gini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyelesaikan visi dari Bapak. Bukan visi pribadi. Bukan visi sendiri. Nah, kita mau lihat tentang kolerasinya, tentang kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Nah, kita mau lihat firman Tuhan, Matius pasal 28, ayat 19 sampai 20. Inilah yang harus kita kerjakan, menyelesaikan visi yang dari Bapa, yaitu adalah amanat agung Tuhan kita. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Ini menarik sekali, Bapak Ibu.
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada jaminan Tuhan ketika kita mengerjakan visi itu. Ada janji penyertaan. Kalau seorang prajurit, misalnya tentara Indonesia Bapak Ibu, diutus ke negara lain, ada jaminan, ada yang menjamin. Yang menjamin adalah negaranya sendiri. Nah, waktu kita melakukan visi ini, waktu kita mengerjakan visi Bapak ini, ada yang, apa nama Bapak Ibu? Ada yang menjamin kita. Siapa yang menjamin kita? Yang menjamin kita itu adalah Tuhan sendiri Bapak Ibu. Yang menjamin kita itu adalah kerajaan surga. Tetapi tidak sedikit orang-orang percaya mengalami ketakutan, memutuskan untuk berhenti berlari. Karena apa? Karena ada banyak tantangan yang dihadapi mungkin dalam kehidupannya, sehingga membuat orang tersebut undur, sehingga membuat orang tersebut memutuskan untuk tidak berlari dan sebagainya. Padahal tugas amanat agung ini adalah bukan hanya tugas Paulus Bapak Ibu, bukan hanya tugas gembala sidang, tapi ini tugas semua orang yang percaya kepada Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Ini tugas kita. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak mau berlari. Karena kenapa? Tugasnya sudah jelas. Tugasnya adalah menyelesaikan visi yang Tuhan kasih di dalam kehidupan setiap kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan Alkitab katakan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita memutuskan percaya kepada Tuhan, ada tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya adalah mengerjakan visi kerajaan surga, yaitu amanat agung. Saya tidak bisa mengatakan, Tuhan saya mau berhenti. Tidak bisa. Saya nggak mau berlari Tuhan. Tidak bisa. Karena ini adalah tugas yang dipercayakan kepada gerejanya, kepada setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi apa yang kita kerjakan yang pertama adalah menyelesaikan visi dari Bapa, bukan visi pribadi atau visi sendiri maksudnya. Yang kedua adalah, yang harus kita selesaikan adalah memberikan hidup kita seutuhnya di dalam panggilan Tuhan Bapak Ibu. Ini penting sekali. Ayat 24 di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, bagian awal mengatakan gini Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Apa sih tugas Paulus Bapak Ibu? Tugas Paulus sudah jelas. Tugas Paulus adalah memberitakan siapa Kristus, memberitakan tentang kerajaan Allah di dalam kehidupannya, bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia mengajarkan tentang sesuatu yang dapat dia terima dari Tuhan. Ini tugas kita Bapak Ibu. Tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Ada banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang berhenti untuk berlari. Karena apa? Karena tantangan ini yang mereka hadapi Bapak Ibu. Tetapi Paulus mengatakan apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Jadi yang utama bagi Rasul Paulus bukan nyawanya sendiri, tetapi menyelesaikan setiap tugas yang dipercayakan bagi dirinya. Dan Tuhan pun memanggil kita Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan mengatakan gini Bapak Ibu, kan Tuhan gak percayakan apa-apa. Siapa bilang Bapak Ibu?
Ada orang yang mengatakan, saya nggak bisa ngapa-ngapain Tuhan, sehingga saya tidak bisa berlari, tidak bisa melakukan sesuatu. Siapa bilang? Pada saat kita meresponi panggilan ini, kita tahu kalau Paulus mengatakan, tetapi aku menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tidak menghiraukan. Artinya apa? Sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya dia persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Nah, ini tugas kita, tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa? Memberikan hidup kita seutuhnya di dalam panggilan Tuhan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Jadi tetap berlari di dalam Kristus dengan cara menyelesaikan setiap tugas yang dipercayakan kepada setiap kita. Poin yang kedua. Yang kedua adalah memahami bahwa berlari adalah tentang keberanian untuk mengajarkan atau untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, sekarang ngomong tentang keberanian, Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 sampai 9. Ini menjadi dasar firman Tuhan. Oke, saya akan bacakan, Bapak Ibu. Dia katakan seperti ini. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Nah, kita perlu bahas tentang ini, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang-orang percaya yang mulai tegar hatinya. Dikatakan apa? Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan. Nah, mengumpat ini apa, Bapak Ibu? Mengolok-olok jalan Tuhan, mencaci maki Rasul Paulus pada saat itu. Dikatakan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Kita bisa melihat tentang keberanian Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti dalam pelayanan Rasul Paulus tidak ada tantangannya. Justru banyak tantangan, justru banyak kesulitan yang dihadapi sepanjang dalam pelayanannya. Tetapi pertanyaannya, dalam tantangan tersebut, apakah Paulus lari, Bapak Ibu? Apakah Paulus undur? Atau Paulus mengurung diri? Tidak. Justru semakin banyak tantangan, dia semakin berani. Justru semakin banyak tantangan, semakin menyuarakan tentang kerajaan Allah. Saya melihat tentang pengertian kata mengumpat ini, Bapak Ibu. Ketika lihat saya dari Kamus Bahasa Indonesia, ada banyak pengertian. Kata mengumpat itu mencaci maki, memaki-maki Paulus, menolak tentang jalan Tuhan. Bayangkan, Bapak Ibu, ketika Paulus menyampaikan sesuatu, ada yang ngolok-ngolok dia, ya kan? Bahkan dikatakan ada yang melempari. Kita tahu, Bapak Ibu, orang-orang yang para martir, ya, dilempar batu, ditolak, dianggap menyebarkan pengajar-pengajar sesat. Kalau saya merenungkan, tantangannya begitu sulit, Bapak Ibu. Begitu dahsyatnya tantangan itu. Tetapi yang saya lihat, yang saya pelajari adalah Paulus tidak akan pernah mundur sedikit pun dalam panggilannya ini. Justru semakin dia dilarang, semakin dia ditekan, semakin dia dicari, semakin dia gigih melayani Tuhan, semakin berani melayani Tuhan. Saya renungkan ini, Bapak Ibu. Ini betapa hebatnya Rasul Paulus. Mungkin kalau kita hadapi apa yang Paulus hadapi, mungkin kita sudah undur dalam Tuhan. Jangankan dirajam batu, jangankan dicaci maki. Kadang-kadang kita itu mematahkan semangat kita. Ini saya ngalamin, Bapak Ibu. Dalam pelayanan banyak hal yang terjadi. Tidak semuanya mulus.
Tidak semuanya sesuai dengan harapan kita. Tidak. Tapi justru itu menajamkan kita. Tapi justru itu memacu kita untuk terus berlari bersama dengan Tuhan. Di ayat 23 Bapak Ibu, pasal yang ke-20, dikatakan apa? Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Pasal 20 ayat 23. Di dalam ayat awalnya dikatakan apa? Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saya salah ayat kayaknya Bapak Ibu. Ayat 23 ya. Ya, oke. Ini yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Yang dihadapi adalah penjara Bapak Ibu. Yang dihadapi adalah kesengsaraan. Mungkin kerikil-kerikil kecil ini yang membuat kita tidak mau berlari. Mungkin masalah-masalah kecil yang kita hadapi membuat kita undur untuk tidak mau memutuskan berlari kembali. Saya mau dorong setiap kita Bapak Ibu tetap berlari bersama dengan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi. Memang tidak mudah untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, justru itu semakin kita belajar untuk Untuk berani, untuk maju, untuk menanamkan tentang nilai-nilai kerajaan surga di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Di lingkungan di mana Tuhan bawa kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai 20. Nah, kita mau lihat tentang kejadian-kejadian apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai 20. Oke. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ini kata Rasul Paulus Bapak Ibu. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Jadi kita bisa melihat tantangan apa yang Rasul Paulus hadapi Bapak Ibu. Ada banyak pencobaan, ada pihak-pihak Yahudi yang mau membunuh dia. Itu tidak mudah. Tetapi Paulus terus berlari. Paulus tidak memutuskan untuk diam. Semakin dia dibunuh Bapak Ibu, dia rencanakan untuk dibunuh, dia semakin gigih. Untuk apa? Untuk mengajar orang tentang nilai-nilai kerajaan surga. Jadi saya melihat tentang keberanian ini Bapak Ibu. Keberanian Rasul Paulus ini adalah contoh bagi kita untuk apa? Untuk terus berlari bersama dengan Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu, untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ada dua kunci yang saya renungkan dalam kehidupan Rasul Paulus sehingga dia berhasil Bapak Ibu. Yang pertama gini, Paulus itu bergantung kepada kekuatan Roh Kudus Bapak Ibu. Saya mempelajari bahwa inilah yang membuat Paulus kuat menghadapi sesuatu. Karena apa? Kebergantungan dia kepada kekuatan Roh Kudus. Paulus tidak akan kerjakan apa-apa kalau Roh Kudus tidak tuntun dia Bapak Ibu. Yang kedua, penuh kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Dikatakan ayat 19 bagian A, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Orang yang terus mau berlari, mau belajar untuk apa? Penuh kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Jadi dua hal ini yang saya mau sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu.
Yang pertama adalah memahami bahwa berlari adalah tentang menyelesaikan atau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Yang kedua adalah memahami bahwa berlari adalah tentang keberanian untuk mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh meneguhkan kami, mendorong kami Tuhan, memberikan kami semangat untuk terus berlari bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terbatas, kami tidak mampu, tapi kami perlu kekuatan daripada Engkau. Kami butuh kekuatan dari Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami, untuk mengajar kami Tuhan, untuk membawa kami terus berlari bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh tertanam di dalam kehidupan setiap kami, dan kami menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang tahu untuk menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berikan kami roh keberanian untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau menyelesaikan apa yang kami mulai. Kami mau menyelesaikannya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada Komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk Komsel Youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay anointed, stay healthy, stay safe, stay strong, and stay at home. God bless you. RDMB Marketplace, media untuk mengiklankan bidang usaha jemaat RDMB. Media dapat diakses melalui www.rdmb.org kategori Marketplace. Bagi jemaat yang ingin mengiklankan bidang usahanya, dapat meminta form pendaftaran ke Sekretariat RDMB di nomor di bawah ini. Halo semuanya, walaupun sementara ini ibadah akan dilakukan online, kita tetap bisa memberikan persembahan loh untuk gereja kita. Caranya gimana sih? Kita tinggal buka aplikasi-aplikasi e-money yang ada di handphone kita, seperti GoPay, OVO, Dana, atau bahkan bisa juga lewat BCA m-Banking. Caranya, kalian tinggal buka aplikasi tersebut, kemudian scan QR code di sini. Nah, nanti setelah kalian scan QR code di sini, nanti akan keluar tulisan GBI Pastor. Nah, setelah keluar tulisan tersebut, kalian tinggal masukkan nominal persembahan yang kalian ingin berikan, kemudian kirim deh. Simple banget kan? Nah, kalau kalian gak mau scan QR code, bisa juga transfer BCA ke nomor rekening di bawah ini. Nah, gitu deh caranya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.